إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwatal iman, a'azakumullah iyakum. Kita melanjutkan kajian Sahih Al-Bukhari. Kita masuk ke bab Tafadulu Ahlil Iman fil A'mal. Bab yaitu bertingkatnya orang-orang yang beriman di dalam amal. Hadis 22, haddatsana, berkata Imam Bukhari, haddatsana Ismail. Ismail ini yaitu Ismail bin Abi Uwais. Dan Abu Uwais namanya Abdullah ya bin Abdullah Al-Asbahi Al-Madani. Ia anak daripada saudarinya Imam Malik. Qala haddatsani Malik. Bercerita kepadaku Imam Malik, yaitu Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah yang wafat pada tahun 179 Hijriah. An Amr bin Yahya Al-Mazini, ya dari Amr bin Yahya bin Umarah Al-Mazini, seorang perawi yang thiqah, dari ayahnya yaitu Yahya bin Umarah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياء أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية قال وهيب حدثنا عمر الحياة وقال خردل من خير. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, ketika penduduk surga telah masuk surga dan penduduk neraka telah masuk ke dalam api neraka, maka kemudian Allah berfirman, keluarkan dari api neraka orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari keimanan. Ya, tentunya dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Karena hadis ini ditafsirkan oleh hadis yang lain dalam riwayat Imam Al-Hakim, bahwa Nabi SAW bersabda, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu dzarratin min khair. Akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara di hatinya ada sebesar biji sawi dari kebaikan. Fayukhrajuna minha, lalu mereka pun dikeluarkan dari api neraka qad iswaddu, ya mereka telah menjadi hitam. Ya. Dalam satu riwayat yang lain fasaru humamah, ya bagaikan arang, sudah hitam menjadi arang dan mati. Ya, di mana orang yang beriman, ya, di mana ketika mereka dilemparkan ke dalam api neraka, mereka diadab sesuai dengan dosanya. Setelah itu mereka mati, kemudian menjadi arang. Berbeda dengan orang kafir itu tidak hidup dan tidak mati. Terus menerus diadab, ya, untuk selama-lamanya. Na'udzubillah. As'alullah as-salamata wal afiyah. Fayulqawna fi nahril haya, kemudian mereka pun dilemparkanlah ke sungai Al-Haya, ya, atau Al-Hayah. Al-Haya ada 3 penulisan. Yang pertama Al-Haya, ya, di belakangnya alif hamzatul wasal, yang artinya sungai hujan. Dalam tulisan lain Al-Haya dengan hamzah di belakang, yaitu rasa malu, karena malu adalah merupakan kehidupan juga. Atau Al-Hayah, yaitu kehidupan, sungai kehidupan. Syakka Malik, Imam Malik merasa ragu dalam hal ini. Mana dari lafaz tersebut yang benar? Fayambutun kama tambutul habbah fi janibis sail.
maka mereka pun tumbuhlah seperti biji yang tumbuh di pinggir ya aliran air. Alam taro annaha takhruju safra'a multawiyah. Tidakkah kamu lihat ia keluar, ya, ia tumbuh dalam keadaan kuning dan bengkok. Sementara Wuhaib yang meriwayatkan dengan lafaz al-hayah, sungai kehidupan. Dan dengan lafaz ia ya khardal min khair, yaitu orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari kebaikan. Hadis ini ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum menunjukkan ya bahwa keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya para pelaku dosa besar itu pasti keluar dari api neraka selama ia wafat di atas la ilaha illallah. Sebesar apapun dosa dia, pasti suatu ketika ia akan dikeluarkan dari api neraka. Berbeda dengan orang yang wafat di atas kesyirikan. Maka orang yang wafat di atas kesyirikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan ia kekal dalam api neraka. Orang yang mempersekutukan Allah dengan Yesus misalnya. Orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan batu misalnya. Orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan matahari misalnya. Orang yang mempersekutukan Allah dengan kuburan-kuburan yang disembah misalnya. Orang yang mempersekutukan Allah dengan wali-wali ya, yang saleh, seperti halnya yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Ya, mereka menyembah 5 wali. Ya, siapa itu? Yaitu Wad, Yaghuth, Suwa', Ya'uq dan Nasr. Ini orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang wafat di atas kesyirikan, Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah." Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, sungguh ia telah mengharamkan al-jannah, surga atasnya. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa syiriknya. Adapun orang yang mati di atas la ilaha illallah, sebanyak apapun dosa dia, walaupun di hatinya hanya sebesar ada biji sawi kebaikan, ya, tapi ia wafat di atas la ilaha illallah, insyaallah, ya, dengan kehendak Allah ia akan keluar dari api neraka. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis ini. Dan hadis ini ar-rad 'alal murji'ah lima fihi min bayani dharil ma'asi ma'al iman. Wa 'alal mu'tazilah fi anna al-ma'asi mujibatun lil khulud. Hadis ini bantahan terhadap murji'ah. Ya, siapa murji'ah? Murji'ah itu suatu kaum yang meyakini bahwa iman tidak termasuk amal. Mereka mengatakan bahwa syirik, ya, kufur itu tidak mempengaruhi iman sama sekali. Dan ini jelas keyakinan yang menyesatkan ya akhwal Islam azakumullah. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan bahwa iman termasuk amal termasuk iman. Dan bahwasanya amal itu mempengaruhi keimanan. Ya, ketaatan menambah keimanan, kemaksiatan mengurangi keimanan. Bahkan terkadang iman itu hilang sama sekali dengan adanya kekufuran dan kesyirikan. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Nah, kaum Murji'ah mengatakan bahwa ya, orang yang ada padanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, katanya imannya sempurna. Imannya sempurna. Sementara hadis ini mengatakan ya, ada orang-orang yang mengucapkan la ilallah dimasukkan ke dalam api neraka dan diazab ia. Tapi kemudian di akhirnya ia pun diangkat dari api neraka. Ini bantahan terhadap Murji'ah tentunya ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Juga bantahan terhadap Mu'tazilah dan Khawarij yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar dan mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar kekal dalam api neraka. Iya. Maka dalam hadis ini menunjukkan ia tidak kekal. Ia tetap akan dikeluarkan selama ia wafat di atas la ilaha illallah. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Hadis ini juga menunjukkan bahwa ternyata orang-orang beriman pun juga di dalam amal dan iman itu bertingkat-tingkat, akhi. Ya, ada orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Ya, karena kesempurnaan iman mereka. Karena kekuatan amal mereka. Ada lagi yang masuk surga dengan dihisab tapi tidak diadab. Mereka dihisab dengan hisab yang mudah. Ada lagi yang masuk surga dengan dihisab dan diadab. Ya.
lalu kemudian ia diangkat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kita mohon kepada Allah agar kita dilindungi dari api neraka, ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Hadis 23 berkata Imam Bukhari, haddatsana Muhammad bin Ubaidillah, ya Muhammad bin Ubaidillah Abu Thabit Al-Madani. Qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim, ya para yang thiqah, dari Salih di sini itu ya Salih bin Kaisan, seorang tabi'in jalil, tabi'in mulia. Dari Ibnu Syihab yang dikenal dengan Imam Az-Zuhri yang sering kali lewat, ya, beliau Amirul Mukminin fil hadis. Dari Abu Umamah bin Sahal yaitu bin Hanif. Dan Abu Umamah ini diperselisihkan oleh para ulama apakah ia termasuk sahabat atau tidak. Ya. Sebagian mengatakan ia seorang sahabat dan pernah melihat Nabi. Namun tidak pernah ia mendengar sedikit pun hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama ana naimun ra'aitun nas yu'raduna alai wa alaihim qumusun minha ma yablughu thuri wa minha ma duna dhalik wa arida alayya Umar ibn Khattab wa alaihi qamisun yajurruh. Qalu fama awwalta dhalika ya Rasulullah? Qala ad-din. Ketika aku tidur, kata Rasulullah, aku bermimpi diperlihatkan manusia diperlihatkan kepadaku. Ya, sementara mereka memakai pakaian. Ada yang pakaiannya hanya sampai ke dada. Ada pakaiannya yang lebih rendah dari itu. Dan diperlihatkan kepadaku Umar bin Khattab. Ternyata pakaiannya itu melabuh sampai ke tanah, ya, terseret. Ini dalam mimpi akal Islam, ya, dan hukum mimpi tidak sama dengan hukum kenyataan. Lalu mereka berkata, "Fama awal tadzalika ya Rasulullah?" Apa takwil mimpimu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yaitu agama. Ya. Artinya Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah dalam mimpinya orang-orang memakai pakaian, dan yang dimaksud dengan pakaian itu agama. Ada yang agamanya, ya, ada yang pakaiannya sampai dada, kata Rasulullah. Ada yang pakaiannya sampai di bawahnya lagi. Ada ya pakaiannya yang sampai melabuh, menutupi seluruh tubuhnya, menunjukkan akan agamanya yang masya Allah. Ya. Hadis ini akal Islam menunjukkan kepada bab yang telah disebutkan Imam Bukhari bahwa manusia dalam agama berbeda-beda. Ada yang diberikan oleh Allah karunia kekuatan dalam berpegang kepada agama, subhanallah. Iya. Dia begitu kuat dalam berpegang kepada sunnah-sunnah Nabi SAW. Ia bergegas kepada segala macam kebaikan. Ia pun takut untuk jatuh dari kemaksiatan. Orang-orang yang sempurna keimanannya. Ada lagi yang terkadang ia jatuh kepada maksiat. Ya, karena terkadang ia mengikuti hawa nafsunya. Dalam hatinya masih ada penyakit cinta syahwat. Ada lagi akal Islam, ya, orang yang lepas dari agamanya tersebut. Oleh karena itulah ya akhi azakumullah wa iyyakum, kalau kita bermimpi, ya, dan ternyata kita bermimpi pakaian kita kok pendek, itu menunjukkan kadar agama kita. Seakan Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan agar kita segera memperbaiki agama kita. Iya. Karena Rasulullah SAW di sini bermimpi, ia melihat orang-orang diberikan pakaian macam-macam. Ada yang diberikan pakaian sampai sedada, ada yang diberikan pakaian sampai ya di bawahnya lagi. Bahkan Rasulullah melihat Umar bin Khattab pakaiannya melabuh, menunjukkan akan agamanya yang masya Allah. Iya. Ikhwatal iman, azakumullah wa iyyakum. Kemudian hadis ini juga menunjukkan akhi azakumullah wa iyyakum bahwa mimpi para nabi itu hak. Bahkan kata para ulama bahwa mimpi para nabi itu adalah wahyu. Ini menunjukkan akan keutamaan Umar bin Khattab. Di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seorang sahabat yang mulia ya akhal Islam azakumullah.
yang diberikan oleh Allah kekuatan agama yang luar biasa. Sampai-sampai kata Rasulullah, "Lau salaka Umar fajjan." Ya, kalaulah Umar melewati suatu jalan, ya, dan setan itu kebetulan melewati jalan yang sama, ia akan cari jalan yang lain. Gak mau ketemu Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah, ya, yang telah dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Tidak ada yang mencintai beliau kecuali orang yang beriman, dan tidak ada yang membenci beliau kecuali orang munafik, ya akhal Islam. Ya, pujian-pujian Rasulullah kepada Umar banyak sekali. Bahkan mimpi-mimpi Rasulullah tentang Umar pun juga banyak, ya akhi, azakumullah. Ya, bahkan Rasulullah SAW bermimpi, ya, masuk ke dalam surga. Lalu diperlihatkan oleh Allah, Rasulullah melihat sebuah istana yang sangat megah. Kemudian Rasulullah SAW melihat ada seorang pelayan di depan istana tersebut, lalu bertanya, ini istana milik siapa? Kata pelayan itu, ini milik Umar bin Khattab. Maka Rasulullah ingat akan kecemburuan Umar, Rasulullah pun segera pergi. Maka subhanallah, Umar bin Khattab sudah disediakan istana dalam surga. Ini menunjukkan bahwa Umar wafat di atas iman dan Islam. Tidak seperti yang diklaim oleh orang-orang Syiah yang mengatakan katanya Umar wafat di atas kekafiran. Bahkan mereka melaknat Umar, na'udzubillah. Ya. Bahkan beliau sejarahnya sangat masyhur, akhi, seorang pemimpin yang sangat adil. Ya, sebagaimana Rasulullah telah mengabarkan demikian dalam mimpinya. Hadis ini juga menunjukkan, ya akhwat Islam, yaitu bolehnya mentakwil mimpi. Tapi ingat, ya, kata para ulama, yang boleh mentakwil mimpi hanyalah para ulama yang telah dalam keilmuannya. Orang-orang yang diberikan oleh Allah kedalaman ilmu. Ya, tidak setiap orang mampu untuk mentakwil. Karena takwil itu mimbab qiyas. Ya. Dan ini membutuhkan kepada pemahaman yang dalam di dalam mentakwil. Tapi tentunya jangan setiap kita bermimpi lalu kita cari-cari takwilnya. Ya. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa mimpi itu bagaikan burung yang terbang. Ia akan hinggap seperti apa yang ditakwilkan. Maka biarkan ia terbang. Jangan disibukkan kita oleh mimpi, mimpi, dan mimpi. Ya. Yang jelas adalah kita berusaha disibukkan dengan mempelajari Al-Quran dan hadis, ya, bukan disibukkan dengan mimpi dan mimpi. Kita lanjutkan bab al-haya minal iman, bab rasa malu termasuk iman. Berkata al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Abdullah bin Yusuf, yaitu At-Tannisi, salah satu perawi Muwatta juga. Ia berkata, akhbarana Malik, yaitu Imam Ibn Anas, ad Ibn Shihab, yaitu Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, ya, anaknya Abdullah bin Umar, dari Abdullah, dari ayahnya itu Abdullah bin Umar bin Khattab, seorang sahabat yang mulia, di mana Abdullah bin Umar ini termasuk sahabat yang paling kuat dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Sampai-sampai dimanapun Rasulullah berhenti, disitulah Abdullah bin Umar berhenti. Kalau Abdullah bin Umar melihat Rasulullah kencing di suatu tempat, ya, buang air, Abdullah bin Umar ikut buang air di situ. Ya. Begitu beliau sangat mencintai Rasulullah SAW. Anna Rasulullah SAW marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. Faqala Rasulullah SAW, da'hu fa innal haya'a minal iman. Bahwasanya Rasulullah SAW melewati seseorang lelaki Ansar yang sedang menasihati saudaranya dalam masalah malu. Ya. Dalam satu riwayat, si Ansar ini berkata, innaka la tastahi, kamu ini kok pemalu sekali. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, biarkan saja. Sesungguhnya haya, rasa malu itu termasuk dari keimanan. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Apa itu rasa malu? Hadis ini menunjukkan, ya akhi, kita ambil faedah dulu. Yang pertama, ya, terkadang seseorang ingin menasihati orang lain dan menganggap bahwasanya itu adalah perkara yang mungkar. Ternyata itu tidak mungkar. Makanya kata para ulama, orang yang ingin mengingkari kemungkaran harus mempunyai 3 syarat. Syarat yang paling utama adalah al-ilmu, ya, berilmu tentang apa yang dia ingkari. Ini mungkar apa bukan? Ya. Jangan sampai kita menganggap ini mungkar padahal tidak mungkar dalam syariat Islam.
Berapa banyak di antara kita terkadang kita mengingkari ya saudara kita, padahal sebetulnya dia tidak di atas kemungkaran. Ya. Atau masalah itu masalah ijtihadiyah yang tidak ada nas yang sharih, yang dimana para ulama ya telah berijtihad. Maka yang seperti ini pun kita tidak boleh saling mengingkari ya akhwal Islam. Ya kita hanya bisa berdialog, berdiskusi mana yang paling kuat, yang rajih. Adapun mengingkarinya bahkan menyesatkan lawan, ini bukan perkara yang benar. Ya, tidak dibenarkan oleh para ulama demikian. Tapi kalau memang itu jelas-jelas mungkar, nah kita ingkari. Tapi tentunya kita pun juga harus mengetahui, berilmu tentang tata cara mengingkari yang benar. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, mengingkari kemungkaran itu ada 4 martabat. Martabat yang pertama, ya ketika kita mengingkari kemungkaran, hilang kemungkaran sama sekali. Maka ini sangat disyariatkan sekali. Martabat yang kedua, ketika kita mengingkari kemungkaran, maka kemungkaran pun berkurang. Ya. Maka ketika kita mengingkari kemungkaran, kemudian kemungkaran itu berkurang, dan ini tidak disyaratkan, ya bahwa kemungkaran itu harus hilang sama sekali. Yang terpenting juga adalah bagaimana kemungkaran itu berkurang. Maka ini pun disyariatkan. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika kita mengingkari kemungkaran, ternyata muncul kemungkaran yang selevel. Maka yang seperti ini hendaknya kita hati-hati dan bertanyalah kepada para ulama. Jangan gegabah. Yang ketiga, yang keempat, ya ketika kita mengingkari suatu kemungkaran malah timbul kemungkaran yang lebih dahsyat. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, dalam keadaan seperti ini mengingkari kemungkaran haram hukumnya. Ya, di saat kita mengingkari kemungkaran tapi malah menimbulkan ya kemungkaran yang lebih dahsyat, mudarat yang lebih berat, maka pada waktu itu haram hukumnya ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, orang ini ya menasihati saudaranya tentang rasa malu. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata rasa malu itu termasuk kesempurnaan iman. Maka Rasulullah SAW bersabda, biarkan saja. Sesungguhnya rasa malu itu termasuk dari iman, kata Rasulullah SAW. Ya. Di sini menunjukkan tentang bahwasanya rasa malu itu adalah termasuk ya wajibul iman. Iman yang wajib, akhi. Sesuatu yang menyempurnakan keimanan. Apa itu rasa malu? Para ulama dalam mengungkapkan rasa malu berbeda ungkapan, walaupun tujuannya sebetulnya sama. Berkata Ar-Raghib, al-haya'u inqibadun nafsi 'anil qabih, wa huwa min khasa'isil insan yartadi'a an irtikabi kulli ma yashtahi, fala yakunu kal bahimah. Malu adalah ya yaitu mencegahnya jiwa dari sesuatu yang buruk, ya agar ia tidak melakukan segala sesuatu yang dia inginkan, sehingga ia tidak seperti binatang ternak. Kalau binatang ternak tidak ada rasa malu, ya. Wa huwa murakkabun min jubnin wa iffatin. Ia terdiri dari 2 perkara, yaitu iffah, menjaga kehormatan diri, dan juban, ya. Juban itu artinya mundur untuk tidak melakukan sesuatu yang bisa merusak ya diri sendiri. Dalam artian segala macam perkara-perkara yang buruk dan merusak agamanya. Berkata yang lainnya, huwa inqibadun nafsi khasyat irtikabi ma yakrah. Malu adalah ya kekuatan jiwa untuk menahan diri karena khawatir melakukan sesuatu yang tidak disukai. A'am min an yakuna syar'iyan aw aqliyan aw urfiyan. Lebih umum dari sesuatu yang bersifat syar'i atau akal atau sifatnya adat istiadat. Yang terpenting adalah ya ia khawatir jatuh kepada sesuatu yang ia tidak suka. Ya. Sementara Al-Hulaimi berkata, al-haya khaufu dzam binisbati syar'i ilaih. Yaitu takut dari celaan, sehingga celaan itu dinisbatkan kepada dirinya. Maka itu rasa malu juga. Yang jelas akhir rasa malu yang terpuji adalah rasa malu yang mencegah pelakunya dari perbuatan maksiat. Iya. Maka itulah rasa malu yang terpuji.
Maka ketika seseorang misalnya malu untuk minta-minta karena kehormatan dirinya, iya, jelas ini terpuji. Kenapa? Karena ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum, minta-minta dilarang dalam Islam. Maka ia pun merasa malu. Ketika ia mau berbuat maksiat, ia merasa malu kelihatan teman-temannya. Maka ini termasuk terpuji, malu yang bisa mencegah dari perbuatan maksiat. Ketika terkadang seseorang ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum merasa malu kepada Allah ketika ia diberikan kenikmatan, ia pun merasa malu kalau nikmat ini digunakan untuk maksiat kepada Allah. Aduh, ya, ini kan nikmat dari Allah, masa saya lakukan buat maksiat? Malu. Akhirnya ia pun tidak mau menggunakan kenikmatan Allah tersebut untuk maksiati Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka ini ia rasa malu yang luar biasa, yang bisa membawa pelakunya kepada kebaikan. Ya. Makanya orang yang tidak mempunyai rasa malu, dia akan melakukan apa yang dia mau. Kata Rasulullah SAW, "Idza lam tastahi, ya inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula." Sesungguhnya ucapan Nabi yang pertama yang masih didapati oleh manusia apa itu? "Idza lam tastahi, fasna' ma syi'ta." Kalau kamu tidak punya rasa malu, ya kamu akan melakukan apa yang kamu mau. Ya, lihat wanita-wanita yang tidak punya rasa malu di zaman ini. Tidak peduli dia pakaiannya bagaimana, apakah itu membentuk aurat atau tidak, terlihat auratnya atau tidak, sudah kehilangan rasa malu, akhi. Lihat wanita-wanita di zaman seperti ini ya, yang subhanallah sudah hilang rasa malu mereka. Lihat para laki-laki juga yang yang sudah hilang rasa malu mereka, ya akhul Islam azakumullah. Mereka pun melakukan perbuatan-perbuatan bagaikan binatang. Ya, tidak ada bedanya dengan binatang ternak, na'udzubillah. Maka ya, rasa malu itu adalah kesempurnaan bagi seorang manusia. Bahkan mencegah dia dari berbuat seperti bagaikan binatang binatang ternak, hewan-hewan. Rasa malu itu yang memelihara kehormatan seorang manusia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Al-haya'u khairun kulluh." Rasa malu itu semua baik, semua baik. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Maka kita berusaha ya akhi agar kita mempunyai sifat rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dus salaf, sebagian salaf terdahulu berkata, "Khafillah ala qadri qudratihi 'alaika wastahi minhu ala qadrin ya qarrabahu minka." Takutlah kamu kepada Allah ya sesuai dengan takdir yang telah Allah takdirkan kepada kamu, dan malulah dari Allah ya untuk menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Ya. Ikhwatul iman azakumullah, semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Iya, semoga pula hadis-hadis yang sudah kita ambil tadi, ya sekitar 3 hadis, kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq. Nah, ya baik. Demikian ikhwat Islam azakumullah, pendengar dan pemirsa Jadi manapun Anda berada. Pembahasan insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon 0218236543 untuk layanan telepon, ataupun untuk di layanan pesan singkat Anda bisa mengirimkannya di 0819896543. Ya, baik, kesempatan pertama Ustaz, kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mohon penjelasannya, apakah membawakan kisah Nabi Musa dengan Fir'aun untuk diterapkan sebagai contoh dalam interaksi dengan pemimpin zalim atau bahkan kafir pada zaman ini adalah penyimpangan sesat golongan Murji'ah? Inilah akhi azakumullah wa iyyakum. Ya, fenomena yang menunjukkan ya betapa mereka sangat mudah menuduh orang lain Murji'ah. Padahal Allah menceritakan kisah tersebut juga untuk diambil pelajarannya. Bukan berarti tidak ada pelajaran sama sekali. Kenapa Allah mengkisahkan kisah Fir'aun, Nabi Musa dengan Fir'aun?
Dan Allah mengkisahkan juga bagaimana Nabi Musa menyuruh supaya Bani Israel bersabar terhadap kekejaman Fir'aun yang kafir tersebut. Kenapa? Karena apabila Bani Israel dan Nabi Musa memberontak dalam keadaan mereka lemah, tidak punya kemampuan, tentu mudaratnya lebih besar. Mudaratnya lebih besar. Maka dikiaskan kepada keadaan seperti adalah ketika kaum muslimin lemah, tidak punya kemampuan. Justru ketika kita memberontak malah menimbulkan mudarat yang lebih besar. Dibunuhnya ratusan jiwa kaum muslimin, yang menjadi korban adalah kaum muslimin yang mereka tak bersalah akibat daripada perbuatan kita yang tergesa-gesa. Maka subhanallah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri saja ketika di zaman Hajjaj bin Yusuf, lalu kemudian muncul fitnatul Ash'ath yang memberontak kepada Al-Hajjaj bin Yusuf, dan juga diikuti oleh sebagian fuqaha, dan itu merupakan kesalahan mereka, karena tidak ada satupun ulama yang menyetujui perbuatan mereka. Bahkan di zaman Al-Hajjaj bin Yusuf pun tidak ada satupun sahabat yang ikut-ikutan memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah membawakan firman Allah tentang kisah Nabi Musa tersebut. Tentang kesabaran dahulu saja Nabi Musa bersabar menghadapi Fir'aun. Maka Al-Hasan Al-Basri mengingkari mereka yang memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Dan membawakan firman Allah tersebut dalam surat Al-A'raf itu. Di mana Nabi Musa berkata, wa qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Berkatalah Musa kepada kaumnya, bersabarlah terhadap Fir'aun yang kejam dan lalim itu dan kafir itu. Sesungguhnya bumi itu Allah wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Dan akibat yang baik pasti untuk orang-orang yang bertakwa. Sampai akhirnya Allah pun mengatakan, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu terhadap Bani Israel disebabkan kesabaran mereka terhadap Fir'aun. Wa dammarna ma kana yasna'u Fir'aun, dan kami hancurkan apa yang dilakukan oleh Fir'aun dan kaumnya, wa ma kanu ya'rishun, dan apa yang mereka telah bangun. Lihat, ini ibrah. Hendaknya kita ambil dari kisah-kisah Al-Quran. Dan Allah mengkisahkan dalam Al-Quran itu untuk apa? Ibratun liulil albab. Sebagai ibrah untuk orang-orang yang berfikir. Tapi orang-orang yang tidak berfikir, yang hanya terbawa oleh semangat dan semangat, pasti dia akan menganggap ayat ini tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka mereka mentakwil, berusaha untuk mentakwil sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya. Padahal Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berdalil dengan ayat tersebut. Beliau seorang tabi'in yang besar. Ikhwatul Islam, dan anehnya mereka yang membolehkan memberontak kepada penguasa berdalil dengan kisah pemberontakan yang terjadi di zaman Hajjaj bin Yusuf dengan alasan karena tidak ada yang menuduhnya Khawarij. Masalah menuduh Khawarij itu masalah lain, akhi. Karena bisa jadi mereka dalam hal ini muta'awil. Belum tentu bisa dikatakan Khawarij karena mereka sudah berusaha berijtihad namun salah. Berbeda dengan orang yang mempunyai pemahaman khuruj, bolehnya memberontak kepada pemimpin muslim yang sah. Maka yang seperti ini diingkari oleh seluruh ulama. Ini di Al-Hasan bin Hayy, seorang perawi yang thiqah. Tapi kemudian diingkari oleh para ulama seluruhnya. Termasuk Imam Ahmad dan yang lainnya. Kenapa? Li'annahu kana yara al-khuruj ala sultan. Karena ia berkeyakinan boleh membangkang dan memberontak kepada penguasa muslim yang sah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Pembicaraan saya ini mutlak tidak berhubungan dengan negeri manapun. Ketahuilah ya akhi, azakumullah, maka dari itulah orang yang mengatakan katanya, oh itu yang berdalil dengan kisah Nabi Musa itu murji'ah, la ilaha illallah. Apakah kemudian ketika kita mengatakan tidak boleh memberontak kepada pemimpin yang zalim, selama ia masih seorang muslim, lantas kita katakan dia murji'ah? La wallah.
selama ya akhul Islam Murji'ah itu adalah orang yang mempunyai keyakinan bahwasanya amal itu tidak termasuk iman, bahwa iman tidak bertambah dan berkurang. Adapun orang yang punya keyakinan bahwa iman itu bertambah dan berkurang, ia telah keluar dari Murji'ah dari awal sampai akhir, kata Abdullah bin Mubarak. Ya, wallahu a'lam. Nah. Sekarang jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, yang mudah-mudahan dapat difahami. Dan selanjutnya di pertanyaan, ya tidak disebutkan nomor tempatnya. Ustaz, mohon penjelasannya. Pernah saya baca sebuah hadis yang merintahkan kita senantiasa untuk memperbanyak istighfar. Namun di hadis lain saya pernah membaca jika Rasulullah SAW bertobat dalam sehari itu sebanyak 100 kali. Yang saya tanyakan, apakah kita termasuk penyelisih Rasul jika kita beristighfar dalam sehari itu lebih dari 100 kali, Ustaz? Pertama, bahwa istighfar atau taubat itu ada dua. Yang pertama adalah yang bersifat mutlak, itu kapan saja, di mana saja. Maka yang seperti ini kita ucapkan kapan saja, di mana saja. Tidak terikat dengan jumlah tertentu. Ya, mau 1000, mau 2000, ya terserah. Yang jelas kita tidak mengikatkan diri dengan jumlah tertentu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira, rawahu Tabrani. Berbahagialah orang yang mendapatkan dalam sahifah, yaitu buku catatannya, istighfar yang banyak. Maka ikhwatal Islam azakumullah wa iyyakum, di sini Rasulullah memberikan janji atau kabar gembira. Bergembiralah ya orang yang mendapatkan dalam buku catatan amalnya tersebut istighfar yang banyak, Masya Allah, alhamdulillah. Yang kedua, yang bersifat muqayyad, yaitu yang terikat dengan waktu dan tempat. Seperti di waktu pagi yang disebutkan oleh Nabi SAW, aku setiap harinya, maksudnya setiap paginya membaca fa inni astaghfirullah wa atubu ilaih, istighfar dan taubat 100 kali. Maka disyariatkan kita membaca astaghfirullah wa atubu ilaih setiap pagi ya 100 kali. Dan ini zikir khusus di waktu pagi, tidak di waktu petang. Iya. Seperti juga istighfar setelah sholat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Maka yang seperti ini harus sesuai dengan jumlah yang Rasulullah telah tentukan. Dan dengan lafaz yang Rasulullah telah tentukan. Tidak boleh dirubah-rubah. Ya, jadi ini bedakan antara istighfar yang mutlak dengan istighfar yang muqayyad, wallahu a'lam. Jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian untuk yang bertanya. Baik, untuk selanjutnya mungkin kami akan angkat pertanyaan di layanan yang telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 0218236543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Saya Ummu Hana di Jakarta. Silakan Ummu Hana. Iya, pertanyaan saya pernah mengikuti sebuah kajian di mana di sana ada amirnya. Kemudian dia menyebutkan syarat mutlak untuk masuk surga adalah tauhid. Tapi dengan catatan dia harus berada di dalam sebuah jamaah tersebut. Kemudian pertanyaan saya, itu semuanya jamaah diatur oleh, menyebutnya tuh ulil amri, kita manggilnya tuh amir. Mohon penjelasan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, hakikat jamaah itu adalah ya jamaah yang mengikatkan diri pada kelompoknya. Dan dia menganggap bahwa orang yang masuk surga itu adalah yang bertauhid, yang kedua yang mati di atas jamaahnya. Jelas inilah hizbiyah. Ya. Di mana Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Sementara mereka berkelompok-kelompok. Setiap hizb, ya, setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Mereka ya yang membaiat imam tersebut ya di satu kelompok dengan disebut amir. Berdalil dengan hadis ya.
Man mata wa laysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka matinya bangkai jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan dia tidak mempunyai baiat kepada imam, maka matinya bangkai jahiliyah. Lalu mereka membawa hadis ini kepada imamnya. Ya. Lalu mereka memahami hadis orang yang mati bangkai jahiliyah artinya mati kafir. Ini pemahaman yang sangat fatal salahnya. Kenapa? Karena tidak ada satupun ulama yang memahami demikian. Membawa imam kepada imam kelompok, ya, tidak ada satupun ulama yang memahami demikian. Karena syarat imam itu siapa? Makanya ketika dalam riwayat Al-Muhanna, ketika Al-Muhanna mempertanyakan ya hadis kepada Imam Ahmad bin Hanbal, man mata wa laysa alaihi imam mata mitatan jahiliyah. Siapa yang wafat dalam keadaan ia tidak punya imam yang ia baiat, maka ia matinya bangkai jahiliyah. Apa kata Imam Ahmad? Atadrimal imam? Kamu tahu tidak siapa itu imam? Wa an yaqula kullu muslim hadza imam, yaitu setiap muslim berkata ini imam. Bukan hanya kelompok tertentu yang diikat dengan aturan-aturan mereka. Iya. Tapi imam yang diakui oleh seluruh kaum muslimin. Ikhwata Islam azakumullah, Syekhul Islam Taimiyah ketika menyebutkan tentang syarat imam yang dibaiat siapa? Itu ia imam yang mawjud, bukan majhul, ada. Kemudian dia mempunyai wilayah kekuasaan yang jelas. Dan ia mempunyai kudrah ala tanfidhi siyasah syar'iyyah. Dia pun juga mempunyai kekuatan untuk menjalankan roda pemerintahan dan siyasah syar'iyyah. Maka itu imam. Ya. Mereka tidak punya wilayah kekuasaan, numpang di Indonesia. Maka bagaimana akan disebut dengan imam? Sudah begitu, Rasulullah SAW bersabda apabila dua imam dibaiat, bunuh salah satunya. Di Indonesia berapa banyak yang dibaiat? Ya, jamaah fulan punya imam. Jamaah yang ini punya imam. Yang ini juga punya imam. Lalu yang mana yang imam syar'i seperti ini? Sementara kata Rasulullah apabila dua khalifah dibaiat, bunuh salah satunya. La haula wa la quwata illa billah. Justru itu malah semakin akal Islam ya membuat Islam tercabik-cabik, terkotak-kotak ya akal Islam. Ya. Kemudian pemahaman mereka mati bangkai jahiliyah dipahami mati kafir. Siapa ulama yang berpendapat demikian? Tidak ada. Ya, para ulama ketika mensyarah hadis tersebut, mati bangkai jahiliyah artinya mata ala khoslatin min khoslatil jahiliyah, min khisalil jahiliyah. Ia wafat di atas salah satu perangai jahiliyah. Dan seseorang yang jatuh kepada perangai jahiliyah tidak menyebabkan pelakunya kafir. Ia termasuk murtakibul kabirah, pelaku dosa besar, yang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ia tidak kafir. Ya. Tapi ia di bawah masyiah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam riwayat Muslim ya, ada seorang sahabat yang mengejek sahabat lain yang hitam, yang kulitnya hitam ya. Apa katanya? Ya ibnas sauda, hai kamu anak orang hitam. Mendengar itu Rasulullah marah. Lalu Rasulullah bersabda kepada yang mengejeknya, ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Hai Abu Dzar, pada diri kamu itu ada jahiliyah. Apakah Rasulullah mengkafirkan? Tidak. Ya. Oleh karena itulah ya akhul Islam azakumullah, pemahaman seperti ini akibat daripada apa? Memahami sesuai dengan pemahaman sendiri. Tidak melihat bagaimana praktik Rasulullah dan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan para ulama ya dalam mensyarah hadis, hingga akhirnya kita jatuh kepada kesalahan fatal akhi ya di dalam memahami hakikat imamah, memahami hakikat daripada mati jahiliyah. Wallahu a'lam. Ya, sekarang jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian ya untuk Ummu Hana yang berada di Jakarta. Dan selanjutnya masih kami terima, silahkan di layanan telepon yang kedua di 0218236543. Nah, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Om Baba di Natuna, Ustaz. Di mana? Di Natuna, Ustaz. Di Natuna, silakan Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya di luar tema, Ustaz. Iya, silakan Pak.
Saya punya istri yang bekerja di rumah sakit. Jadi setiap istri shift malam, Ustaz, saya sholat subuhnya di rumah, Ustaz. Bisa jadi uzur nggak itu, Ustaz? Mohon penjelasannya. Soalnya saya harus menjaga anak, Ustaz, yang masih kecil. Yang nggak ada menjaganya, Ustaz. Ya, baik. Baik, Bapak. Cukup Terima Pak ya. kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah Bapak, kewajiban Bapak adalah mengingkari istri dan mendidik istri di atas sunnah Rasulullah SAW. Keluarnya istri di waktu malam, meninggalkan suami dan anak, ini perkara yang tidak diridhoi syariat. Para ulama ketika menyebutkan bolehnya wanita bekerja, itu pun dengan syarat, ya, tidak melalaikan hak dan tugas ia sebagai seorang istri. Ada apa ia kemudian tinggalkan suami dan anaknya di waktu malam? Ya, hanya untuk bekerja mencari uang. Uang yang ia dapatkan selesai akan habis. Ya, tidakkah ia bertakwa kepada Allah? Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna, hendaklah para wanita itu tinggal di rumah-rumah mereka. Itu lebih baik buat mereka. Suruh istri bekerja di rumah saja. Ya. Biarkan antum sebagai seorang suami yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah, akhi. Kewajiban yang Allah wajibkan dalam rumah tangga untuk mencari nafkah adalah terhadap suami, bukan istri. Istri tidak ada kewajiban mencari nafkah. Ya, dalam Islam, wanita tidak ada kewajiban mencari nafkah. Yang wajib menafkahi wanita adalah laki-laki. Bila ia belum punya suami, ayahnya yang harus yang harus menafkahinya. Kalau ia ayahnya tidak punya, abangnya atau adiknya yang harus menafkahinya. Dan kalau dia punya suami, maka suaminya yang harus menafkahinya. Ya. Kalau ia tidak punya siapa-siapa, maka ulil amri yang harus menafkahi mereka. Demikian dalam Islam. Wanita makhluk yang sangat dimuliakan. Allah menciptakan tubuh wanita bukan untuk bekerja membanting tulang, karena ia terbuat dari tulang rusuk, bukan tulang punggung. Maka simpanlah ia pada tulang rusuk yang sebenarnya. Jangan dijadikan ia tulang punggung, akhi. Maka jadilah antum seorang lelaki yang punya kecemburuan dalam Islam. Berusaha mendidik istri di atas syariat Allah, berusaha mendidik istri di atas sunnah Rasulullah SAW. Apa tujuan kita hidup sih? Cari duit. Ya, kita tujuan hidupnya cari dunia. Tidak. Tujuan hidup kita adalah untuk mencari keridhaan Allah. Kita ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, kan? Maka tentu kewajiban kita berusaha. Insyaallah Allah yang berikan rezeki. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Dan Allah akan berikan kepada dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Iya. Kalau kita yakin dengan ayat ini, insya Allah kita akan tenang. Yakinlah, rezeki semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, nah baik. Sekarang saya atas jawaban saya demikian untuk yang pertanyaan itu Bapak di Natuna, dan masih kami terima silakan di layanan telepon yang ketiga di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dari Faisal di Aceh. Di Aceh, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanya tentang ibadahnya. Ya, silakan Bapak. Yang pertama, bagaimana kalau kita berwudu lebih dari 3 kali, Ustaz? Dalam satu waktu ya? Doa dalam rukuk. Berwudu dalam lebih dari 3 kali maksud, atau mencuci ketika berwudu itu lebih dari 3 kali? Iya, mencuci, ya Ustaz, begitu. Oh, baik. Kemudian doa dalam rukuk dan sujud itu mana yang lebih utama? Baik, Bapak. Apakah boleh kita Iya.
Cukup Pak, jangan banyak-banyak. membaca Iya. doa itu. Yang kedua tadi apa Pak? Mohon maaf Pak, tadi yang kedua terlewat tadi. Baik, saya langsung jawab saja Iya, Bapak ya. silakan, Terima Ustaz. kasih ya kepada Bapak yang telah bertanya. Bacaan dalam ruku dan sujud hendaknya kita tidak langgengkan satu doa saja. Kenapa? Karena yang Rasulullah SAW contohkan kepada umatnya, terkadang beliau membaca ini, terkadang baca itu. Kadang beliau membaca subhanakallahumma bihamdik. Terkadang beliau membaca subhana rabbiyal azim untuk ruku. Adapun untuk sujud subhana rabbiyal a'la. Kadang beliau membaca subuhun kudus, ya. Maka yang paling bagus adalah ya kita baca terkadang ini di satu sholat, atau di sholat yang lain terkadang yang ini, di sholat yang lainnya terkadang yang itu. Kenapa itu? Karena itu yang Rasulullah SAW lakukan kepada ya, yang Rasulullah contohkan kepada umatnya. Makanya dalam kitab Tashihud Du'a Syekh Bakar Abu Zaid ya rahimahullah ketika membahas tentang masalah doa-doa yang Rasulullah SAW lakukan bermacam-macam, maka yang sunnah adalah melakukannya pun bermacam-macam. Artinya kita tidak melazim atau tidak melazimkan atau membiasakan satu doa saja tanpa yang lainnya, itu tidak sesuai sunnah justru ya. Adapun pertanyaan sebelumnya apa tadi? Ya, wudu lebih dari 3 kali atau Mencuci anggota wudu lebih 3 kali itu termasuk perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW, Pak. Dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW pernah berwudu 3 kali. Kemudian beliau berkata, Hada wudu'i. Iya, inilah wuduku dan wudu para nabi sebelumku. Faman zada ala hadha faqad asa'a wa dhalam. Siapa yang lebih dari ini, itu maksudnya lebih dari 3 kali, sungguh ia telah berbuat buruk dan berbuat zalim. Ya, Rasulullah mengatakan bahwa ya, orang yang mencuci anggota wudunya lebih dari 3 kali itu, dia sudah berbuat buruk dan berbuat zalim. Ya, kenapa? Karena ia sudah berlebihan dalam menggunakan air. Yang kedua, karena ia tidak sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Ya, makanya kewajiban kita mengikuti tata cara wudhunya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak lebih dari 3 kali. Bahkan Rasulullah menganggap orang yang mencuci anggota tubuhnya atau anggota wudhunya lebih dari 3 kali itu sudah asa'a wa dhalam, ya, sudah berbuat buruk dan berbuat zalim. Na'udzubillah. Nah. Jazakallahu atas sebenarnya demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan dari seorang remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya seorang anak SMA yang sekolah di sekolah umum. Yang ingin saya tanyakan dan saya minta nasihatnya, nah bagaimanakah cara mengatasi hati kita yang selalu ingin mengenal lawan jenis, Ustaz. Artinya dalam arti pacaran, kita berusaha untuk menahannya, namun mereka atau lawan jenis tersebut mendekati kita. Nah, godaan-godaan tersebut sangatlah kuat, Ustaz. Mohon nasihatnya dan bimbingannya. Semoga saya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di sekolah tersebut, Ustaz. Allahul musta'an. Fitnah, ya, yang bisa merusak agama kita, hendaknya kita lari darinya. Seorang mukmin yang dia pikirkan adalah keselamatan agama dan hati. Dan seorang mukmin berusaha untuk menjauhi tempat-tempat yang bisa menyebabkan timbulnya fitnah di hatinya dan merusak agamanya. Nabi SAW bersabda, "Yushiku an yakuna khaira malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'far jibal, ya, wa mawaqi' al-qatar yafiru bidini minal fitan." Hampir-hampir, kata Rasulullah, sebaik-baiknya harta seorang muslim adalah kambing yang ia pelihara di puncak-puncak gunung dan di lembah-lembah. Ia lari, ia membawa agamanya dari fitnah. Lihat, Rasulullah mengatakan ia lari, membawa agamanya dari fitnah. Itulah sifat seorang mukmin. Seorang mukmin khawatir fitnah itu ada di hatinya.
ya, maka ia berusaha lari dari fitnah. Dalam riwayat Imam Muslim dan Nasa'i juga Rasulullah SAW sabda, "Yataji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhi muhlikati." Datanglah fitnah. Lalu mukmin ini berkata, ini akan membinasakanku. Dia sadar ini yang membinasakan. Maka konsekuensinya apa? Dia lari. Dia tinggalkan. Maka kalau kita sekolah di sekolah umum yang di situ bercampur baur laki-laki wanita, ini musibah wallah. Sedikit sekali mereka yang selamat dari fitnah syahwat. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati tentunya. Tapi kalau kita tahu bahwa syahwat di sana fitnah begitu berat, yang kita pikirkan bagaimana saya selamat ya dari fitnah syahwat ini. Coba datang ke orang tua dan berkata, "Bu, saya ingin pindah. Saya ingin menyelamatkan agama saya, Bu. Saya ingin menyelamatkan hati saya. Saya ingin sekolah di boarding saja, yang islami, yang jauh dari ikhtilat antara laki-laki dan wanita." Ya. Nah, coba ngomonglah ke orang tua. Keinginan antum bahwa antum ingin menyelamatkan agama antum, menyelamatkan hati dari syahwat, ya. Maka kemudian pindahlah ke tempat lain yang insya Allah bisa memelihara hati kita dan agama kita. Wallahu a'lam. Nah, semoga Allah berikan kepada antum kemudahan ya untuk bisa melepaskan diri dari hal seperti itu. Wabillahi taufiq. Ya, atas jawabannya demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya masih di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan Ustaz. Apakah tingkatan dosa sama ketika seseorang berbuat dosa di lingkungan yang di situ ilmu tersebar dan banyak dipraktekkan akan sunnah-sunnah Rasulullah SAW daripada di lingkungan yang masih sangat minim akan ilmu dan tidak sangat sedikit bahkan tidak ada praktek yang dari sunnah Rasulullah SAW? Ya, tentu berbeda, akhi. Ya, Al-Imam Ibnu Qudamah, demikian pula para ulama menyebutkan dibedakan antara tempat yang di situ tersebar ilmu dan ulama dengan tempat yang di situ tidak ada ilmu dan ulama. Maka ya di tempat yang di situ tersebar ilmu dan ulama, uzur menjadi sedikit. Ya. Di mana orang yang tidak tahu terutama dalam masalah yang sifatnya usuluddin, maka tidak diberikan uzur. Kenapa? Karena ilmu dan ulama ada dan tersebar. Adapun di tempat-tempat nan jauh di sana yang tidak ada ilmu dan ulama, bahkan malah tersebar kesyirikan, tidak ada orang yang atau sangat sedikit orang yang menjelaskan tentang kebenaran, maka uzur semakin besar. Iya. Maka tentu kewajiban kita sebagai seorang muslim berusaha untuk tinggal di tempat yang di situ tersebar ilmu dan ulama. Jangan kayak kita katakan, kalau gitu saya mau tinggal tempat yang jauh sana, sehingga kalau saya jatuh berbuat maksiat pun saya tidak berdosa. Kita katakan Anda sengaja. Orang yang sengaja memang ingin lari dari ilmu dan ulama. Orang seperti ini tidak akan diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kewajiban kita justru untuk mencari tempat yang di situ ada ilmu dan ulama. Kita bisa menuntut ilmu, memperbaiki diri, karena itu adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Iya. Adapun tempat-tempat yang jauh dari ilmu dan ulama, maka ini sedikit kebaikannya, akhi. Maka kita berpikir bagaimana supaya kita memperbaiki diri. Nah, kalau kita tinggal di tempat yang ternyata jauh dari ilmu dan ulama, bagaimana kita berpikir? Kita berpikir bagaimana supaya meramaikan tempat kita dengan ilmu dan ulama. Sehingga tempat kita ini menjadi orang-orang pun tahu tentang ilmu, tentang hakikat din, tentang akidah tauhid, tentang syirik, tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya, baik ya. Jazakallahu khairan atas jawabannya ya. Dan selanjutnya masih di layanan pesan singkat kembali dari Abdurrahman yang berada di Jakarta. Ya Ustaz, saya ingin bertanya mengenai hadis yang seseorang yang telah membunuh 100 jiwa kemudian bertobat. Dan yang jadi pertanyaan, apakah hadis ini dapat menjadi dalil dibebaskan seseorang dari hukuman qisas apabila dia telah bertobat? Dan apakah menjadi dalil pula bahwa di akhirat kelak seseorang pernah membunuh dan bertobat tidak lagi dituntut kezalimannya bagi korbannya? Ustaz, mohon jelasannya. Yang pertama, dalam Islam pelaksanaan hukum had itu kalau dilaporkan kepada qadhi dan telah sampai kepada qadhi.
Dan itu pun juga qadhi akan mengusutnya dengan lebih lanjut lagi supaya tidak ada syubhat lagi. Karena pelaksanaan hukum had bisa gugur karena adanya sedikit syubhat. Ya. Adapun kalau tidak sampai maka tidak ditegakkan hukum had. Ya. Maka dari itulah hadis tersebut menunjukkan kepada bahwa kemungkinan ini tidak sampai kepada qadhi, di mana ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia tidak melaporkan diri kepada qadhi, tapi ia bertanya kepada alim ulama. Atau yang kedua, bahwa ini kisah di zaman terdahulu. Dan tentunya ya kisah-kisah di zaman terdahulu, apabila ternyata ada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat yang telah Allah dan Rasulnya syariatkan, tentu ya yang menjadi patokan adalah syariat Allah dan Rasulnya. Ya. Yang ketiga, bahwa orang yang telah membunuh orang lain kemudian di akhir hayatnya ia bertaubat kepada Allah. Apakah orang yang membunuh itu tidak akan meminta qisas dan yang lainnya? Tetap Allah akan tegakkan, tapi Allah gantikan dengan yang lainnya. Allah berikan pahala. Allah gantikan dengan yang lainnya. Tetap Allah terima taubat dia. Ya. Sebagaimana kisah 100 orang yang sudah membunuh 100 orang tersebut, yang kemudian di akhir hayatnya ia pun kemudian ingin bertaubat, lalu ia pun pergi ke suatu tempat yang telah ditunjukkan oleh seorang ulama tersebut. Ternyata di tengah jalan ia meninggal dunia. Ya, tapi ternyata kemudian ia diambil oleh malaikat rahmat dan Allah maafkan dia. Itu semua dengan rahmat dan karunia Allah, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bagaimana Allah memberikan balasan terhadap akibat kezaliman yang dahulu, hanya Allah yang tahu. Yang jelas, orang yang bertaubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya. Allahu a'lam. Ya, baik. Jazakallahu khairan. Sebenarnya demikian untuk Abu Rahman yang berada di Jakarta. Kembali kami terima di layanan telepon. Silakan bagi Anda yang bertanya langsung di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Risno di Kendari. Ya, silakan Pak Risa di Kendari. Mau tanyakan, di kampung saya ada tokoh yang berdoa dengan menyebut keberkahan di kota suci Mekah dan Madinah, seperti fi barakatin Makkah al-Mukarramah, Madinah al-Munawwarah. Apakah diperbolehkan, Ustaz? Iya, Pak. Ya, baik. Ya, terima kasih, Ustaz. Iya, terima kasih banyak. Bapak yang di Kendari, silakan. Berdoa dengan tawasul melalui keberkahan suatu tempat tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak pula para tabi'in. Ya. Bahkan para ulama seperti Imam Abu Hanifah dalam kitab Al-Fiqhul Akbar saja mengingkari orang yang berdoa melalui kedudukan seseorang. Ya, bihaqqi fulan, bijahi fulan, dan menganggapnya sebagai perkara yang diada-adakan. Karena memang tidak ada satupun riwayat yang sahih, yang ada adalah riwayat yang palsu. Maka ia berdoa dengan bertawasul melalui keberkahan suatu tempat, ya, ini tidak ada contohnya dari Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'in. Maka itu hendaknya kita tinggalkan. Ya, kita tawasul dengan yang disyariatkan saja, ya. Tawasul melalui amalan saleh yang telah kita lakukan di zaman terdahulu, ya, atau tawasul melalui asmaul husna. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Yang milik Allah lah asmaul husna, maka berdoalah melalui asmaul husna tersebut. Ya, demikian pula tawasul, ya, dengan orang soleh yang masih hidup dan hadir di depan kita. Maka yang seperti ini disyariatkan. Wallahu a'lam. Nah. Ya, baik. Demikian ya untuk Bapak Lisna yang berada di Kendari, dan masih kami terima, silakan di layanan yang telepon 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Nanda di Jawa Timur. Ya, silakan Ibu Nanda. Mau nanya Pak, ini tentang bacaan sholat. Kalau sedang ruku itu yang betul itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi apa subhana rabbiyal a'la aja gitu. Sama itu kalau bacaan mau sholat kita baca apa itu takbiratul ihram itu gimana yang betul? Baik.
Ya, cukup Ibu ya, Ibu Nanda di Jawa Timur. Yang pertama, Mengenai doa ruku Ustaz, Subhana rabbiyal azim. oh iya, Terus Subhana rabbiyal azim. dalam riwayat yang hasan, Rasulullah SAW ya mengucapkan Subhana Rabbil Azim untuk ruku dan Subhana Rabbil A'la untuk sujud. Dalam satu riwayat yang lain ada tambahan Subhana Rabbil Azim wa bihamdih. Subhana Rabbil A'la wa bihamdih. Maka itu tambahan yang hasan insyaallah. Yang kedua, Doa takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. kenapa? Doanya. Apa doa ketika takbiratul ihram? Ketika tidak ada doa khusus Bu ketika takbiratul ihram, baik sebelum takbiratul ihram. Adapun setelah takbiratul ihram, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan doa istiftah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, atau doa istiftah yang lainnya. Allahu a'lam. Nah. Ya, baik. Demikian untuk Ibu Nanda ya yang berada di Jawa Timur. Mudah-mudahan itu jawabannya dan dapat dipahami. Dan selanjutnya masih kami terima yang ketiga, silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dengan Lukman di Bogor Barat. Silakan Pak Lukman. Pak Ustadz, saya pernah membaca di Fatwa Ulama ya, katanya kalau habis sholat bersalam-salaman, kalau sholat sunnah sama setelah berzikir-zikir sampai selesai itu dibolehkan. Itu benar Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ragu lagi Pak bahwa bersalam-salaman itu memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya bersalaman apabila dua muslim saling bersalaman, maka akan berguguranlah dosa-dosa dari keduanya. Maka tentu ya kita berusaha ketika kita bertemu dengan teman kita bersalaman, menggugurkan dosa. Nah ini ya yang harus kita perhatikan adalah bahwa kapan disyariatkannya bersalaman. Al-Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin menyebutkan bahwa syariat bersalaman itu adalah ketika kita bertemu ya dengan saudara kita di jalan misalnya. Adapun berpelukan ketika kita telah lama tidak bertemu. Ya baru bertemu lagi kita berpelukan. Adapun setelah selesai sholat, maka tidak pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak pula para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tapi ya diada-adakan di zaman belakangan, Pak. Makanya juga ya telah ada para ulama yang mengingkarinya juga seperti Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam dan yang lainnya. Maka ya bersalam-salaman memang bagus, tapi kapan dilakukannya harus sesuai dengan syariat tentunya. Bukan kemudian kita membuat syariat yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah dan para sahabatnya, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut, tidak pula imam yang empat. Ya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Demikian pula ya para ulama setelahnya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Ternyata itu muncul di belakang-belakangan hari. Ya, Allahu a'lam. Nah. Ya, nah, baik. Jazakallahu khairan atas jawabannya demikian ya untuk Bapak yang berada di Bogor Barat, Bapak Lukman. Dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat kembali. Ada pertanyaan Ustaz. Ada seorang saudara laki-laki saya yang akan menikah dengan seorang wanita yang dimana keluarga wanitanya tersebut mensyaratkan pernikahan tersebut harus ada hiburan musiknya atau yang semisalnya dengan alasan bahwa hiburan tersebut adalah bagian dari kebiasaan keluarga. Nah, ternyata si laki-laki tersebut ya saudara saya tersebut tidak setuju dan mengancam akan membatalkan pernikahannya. Nah, mohon Ustaz, apa yang harus saya berikan nasihat kepadanya, mengambil mudorot yang lebih kecil ataukah sikap seperti apakah yang harus diambil dari laki-laki tersebut? Iya. Sikap laki-laki tersebut sudah bagus sebetulnya. Jadi harus tegas untuk tidak ada acara-acara yang bisa merusak keberkahan pernikahannya. Iya, musik, nyanyi-nyanyian, joget-joget, semua itu maksiat kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, la yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Sungguh akan benar-benar ada dari umatku yang menganggap halal, zina, sutra, arak dan alat-alat musik. Juga Rasulullah SAW sabda dalam Ibnu Majah, sayakunu khasfun wa maskhun wa khadfun. Ya, akan ada nanti
ya suatu kaum yang dilempari dengan batu. Ada lagi yang ditenggelamkan dalam bumi, ada lagi yang dirubah wajahnya. Kapan itu kata Rasul, kata para sahabat? Kapan itu terjadi kata Rasul? Idza dhaharatil qainat. Ya, yaitu apabila telah muncul alat-alat musik. Maka dari itu hadis-hadis ini dan seluruh ulama sepakat, ya, imam yang 4 kecuali Ibnu Hazm, bahwasanya musik itu perkara yang diharamkan dalam syariat. Adapun yang diriwayatkan Imam Malik dan fuqaha Madinah bahwa mereka menghalalkan sebagian alat musik, itu tidak ada satupun yang sahih sanadnya. Justru dari Imam Malik adalah adanya pengingkaran yang keras. Maka akal Islam azakumullah wa iyyakum, ya, kalau yang dilakukan oleh dia, saya tidak setuju, saya tidak mau dalam pernikahan saya ada acara seperti itu. Tapi kan ini kebiasaan, ya, itu kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariat. Maka tetaplah berpegang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau misalnya si laki-laki membatalkan pernikahan, itu sudah hak walaupun sudah lamaran, ya. Di masyarakat Indonesia, kalau orang sudah melamar itu seakan-akan sudah wajib untuk jadi. Padahal dalam syariat belum tentu. Maka kalau sudah melamar kemudian dibatalkan, ya itu hak seorang laki-laki, nggak masalah. Namun seorang laki-laki hendaknya berusaha semaksimal mungkin. Pertama, ia menyampaikan dengan hujah, dengan ilmiah, dan yang lainnya. Yang kedua, ya, dia tetaplah berpegang kepada syariat Allah. Ia tegas dalam hal ini, bilang kepada pihak keluarga wanita, saya tidak mau. Pokoknya saya tidak akan mau dan tidak akan pernah mengizinkan adanya hal-hal seperti itu yang tidak sesuai dengan syariat. Insya Allah, kalau kita sabar dan kuat, mereka akan mengalah. Biiznillah. Nah. Ya, jazakallahu khair atas jawaban Ustaznya. Demikian, mudah-mudahan diberikan petunjuk bagi yang bertanya. Dan selanjutnya, ini ada beberapa pertanyaan Ustaz mengenai seseorang yang atau dari pertanyaan ini orang tersebut mengaku bermimpi seperti ini, bermimpi seperti itu. Apa artinya dan apakah maknanya, mereka takwilah sendiri. Apa mengenai penjelasan mimpi ini Ustaz secara umum mungkin? Ya, sudah kita sebutkan tadi, akhi. Jangan sampai kita tertipu dan disibukkan oleh mimpi. Ya, mimpi ini, mimpi itu. Wah, saya tadi malam mimpi begini. Akhirnya kita sibuk untuk mencari takwilnya. Ya, tadi malam saya mimpi begitu, sibuk mencari takwilnya. Tidak perlu. Kita khawatirnya kita malah dipermainkan oleh syaitan. Iya. Karena kata Rasulullah, mimpi itu ada 3. Ada mimpi dari Allah, ada mimpi dari syaitan, dan ada mimpi dari kegundahan hati. Iya, karena kita sering memikirkan sesuatu, akhirnya sampai terbawa mimpi. Maka kita jangan disibukkan oleh mimpi. Mimpi baik saja, kita boleh ceritakan kepada yang kita suka saja. Dan mimpi buruk, kata Rasul, jangan ceritakan kepada siapapun. Karena itu tidak akan memberikan mudarat apa-apa. Maka, ya, yang kita sibukkan adalah yaitu dengan mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi. Itu yang kita sibukkan, akhi. Bukan menyibukkan dengan mentakwil mimpi. Karena itu serahkanlah kepada para ulama yang kuat keilmuannya. Dan kita pun juga tidak perlu, ya, sibuk dengan mimpi. Nah. Untuk nasihatnya bagi para penanya. Dan mungkin selanjutnya kami akan angkat kembali di layanan telepon. Silahkan di 021-823-6543. Nah, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau TV-nya, Pak. Sudah, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abu Maulana di perjalanan, Pak. Silakan Abu Maulana. Saya mau bertanya, Pak Ustadz. Ya, silakan. Terkait dengan kita kan suka atau berbagi tausiah kepada kaum muslimin, kerabat dan segala macam, Pak, ya. Iya. Sudah kita kenal di satu komunitas. Namun dalam satu komunitas tersebut ada yang suka mengkritisi, di mana Ana juga masih dalam tahap belajar. Iya. Bagaimana menyikapi komunitas yang seakan-akan mengkritisi, tidak tahu niatnya apakah itu mengetes kapasitas keilmuan kita. Nah, itu perlu penjelasan dari Pak Ustadz. Di grup ya, biasanya seperti itu. Ya, baik. Baik, Pak. Baik, Ibu Maulana di perjalanan, tetap hati-hati, Pak. Maulana, silakan.
Terima kasih Pak Maulana. Memang terkadang manusia itu sifatnya beda-beda Pak ya. Kita hidup bermasyarakat dan di masyarakat yang sifatnya majemuk. Yang satu sifatnya selalu pengen memperlihatkan kemahirannya. Yang satu sifatnya selalu mencari-cari ya sisi kesalahan orang untuk ia kritik. Yang satu sifatnya ya selalu ia merendahkan dirinya. Tentunya yang sesuai, yang bagus adalah yang sesuai dengan syariat Rabbul Alamin. Ada orang yang sedikit demi sedikit dia berusaha yang maunya kritik aja. Iya. Kenapa? Karena ya yang pertama terkadang dijadikan oleh syaitan sebagai wasilah untuk menjadikan dia seakan-akan ia memperlihatkan kehebatannya. Ia memperlihatkan ya kelebihannya. Atau yang kedua, ya terkadang bagi dia ini adalah perkara yang mungkar, tapi dia tidak melihat keadaan audien, bagaimana tata cara mendakwahi mereka. Terbawa oleh semangat, mungkin niatnya bagus dan baik, dia ingin mengingkari kemungkaran dan ia kritisi ya dengan kritik yang bagus. Tapi masalahnya ia tidak tahu ya orang yang berbicara itu maksud tujuannya apa. Yang kedua, dia pun juga tidak tahu audien ini apakah yang sudah betul-betul kuat ya keilmuannya atau tidak. Tentunya kalaupun kita ingin mengkritik silahkan, tapi dengan adab ya. Dengan memperlihatkan ketawaduan, dengan memperlihatkan adab dan ucapan-ucapan yang tidak menyakiti ataupun seakan-akan menggurui orang tersebut. Nah, inilah ya fenomena di antara kita adalah ketika kita ingin mengkritisi sesuatu, yang ada adalah kita perlihatkan ya kemarahan kita. Kita perlihatkan seakan-akan kita ini punya ilmu lebih di antara diri dia. Kita perlihatkan seakan-akan kita ini ya jagoan. Ya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bukan mengkritisi, tapi akhirnya malah menimbulkan permusuhan di antara kita. Yang seharusnya kita pun juga dalam mengkritisi dengan penuh akhlak dan adab. Ya. Kalau memang ternyata yang diucapkan oleh dia tidak sesuai dengan syariat, ya kita kritisi, kita luruskan, tapi dengan ucapan yang bagus, dengan mengatakan maaf akhi, ya kalau boleh saya memberikan sedikit tambahan dan masukan begini dan begitu. Sehingga orang tersebut tidak merasa tersinggung akan Islam. Makanya Allah Ta'ala berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Maka dengan rahmat Allah lah kepada kamu bisa berlemah lembut kepada mereka. Kalau kamu bersikap kasar dan keras, mereka akan lari dari sekeliling kamu. Ya. Ini terkadang para thalabatul ilm di saat mereka sedang semangat, ya kemudian mereka di satu grup mengingkari dengan begitu sangat keras, ya. Maka sikap seperti ini tidak baik, akhi. Ya, apalagi di sana ada orang-orang yang masih belajar, baru menuntut ilmu, butuh mereka dibimbing dengan cara yang lembut, kasih sayang, sehingga mereka semakin ya cinta kepada sunnah Nabi SAW dengan akhlak-akhlak ya akal Islam. Maka lihat, oleh karena itulah ya penting sekali ilmu itu disandingkan dengan kasih sayang. Malaikat rahmat malaikat pemikul arash berdoa, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu meluasi segala sesuatu. Di sini ilmu disandingkan dengan rahmat. Rahmat harus disandingkan dengan ilmu. Sebab ya rahmat yang tidak disertai dengan ilmu adalah sesuatu yang kebodohan dan merusak. Ilmu yang tidak disertai dengan rahmat pun juga yang ada adalah arogans, ya, arogan dan kasar. Tapi ketika orang yang menyatukan antara ilmu dan rahmat, maka ia pun menasihati dengan penuh kasih sayang, memperlihatkan sikap yang akhlak yang baik. Nah inilah ya akhi, ya. Jadi orang yang ingin mengingkari kemungkaran ternyata harus dia punya sifat-sifat seperti berilmu, sifat sabar, halim, akhlak yang mulia, kelembutan. Kata Rasulullah, ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Ya, sikap lemah lembut itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya.
dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Walaupun tujuannya baik, ingin mengkritisi sesuatu yang salah. Walaupun tujuannya baik, ingin mengingkari kemungkaran, tapi dengan sikap yang keras, memperlihatkan ya keakuan, ego dan yang lainnya. Seringkali akhirnya yang dikritik tidak mau terima. Ya. Maka dari itulah kita, namun tentunya juga kita yang dikritik berusaha untuk menganggap bahwa kritik itu lumrah. Masalah-masalah ilmiah saling mengkritik itu lumrah. Selama kritik itu untuk membangun dan meluruskan, ya alhamdulillah. Kita terima kalau memang itu hak dan benar. Tapi kalau ternyata kritik itu salah, dan saya tidak bermaksud demikian, maka cukup kita ya bantah saja, selesai, sudah. Ya, tapi terkadang ya mereka yang mengkritik berlebihan dan memaksakan diri supaya kita ini mengikuti keinginannya. Allah musta'an. Itulah ya akhi, ya sebab-sebab yang menyebabkan akhirnya berpecah belah, menyebabkan hati semakin keras dan kotor. Allah musta'an. Nah. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian ya untuk Bapak Abu Maulana yang berada di perjalanan, mudah-mudahan difahami. Dan selanjutnya masih di layanan yang telepon, silakan di 0218236543. Nah, halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Wandi dari Sukabumi, Pak Ustaz. Iya, silakan Pak. Ana udah belajar sunnah. Iya Pak. Tapi kadang-kadang di kampung kan ada acara-acara tahlilan begitu. Apakah kita harus mengikuti dia? Apa kita diam aja, nggak boleh datang gitu Pak Ustaz? Iya Pak. Ya, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ya, berusahalah Bapak menjadi bagaikan lampu yang menerangi jalan, ya, yang di kampung Bapak. Kalau Bapak mau hadir ke sana untuk tujuan mendakwahi mereka, silahkan, bagus sekali. Hadirlah, kemudian sambil memberitahu sedikit demi sedikit bahwa itu perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Iya. Atau hadirlah untuk merubah. Ya, bukan hadir untuk menyetujui, tapi hadir untuk merubah, untuk mendakwahi mereka kepada jalan sunnah. Ya. Tapi kalau ternyata kita hadir tidak memberikan manfaat juga, tidak memberikan perubahan apa-apa, lalu wala alaih, maka ya kita berusaha untuk memberikan 1000 alasan lah, ya, untuk tidak hadir. Yang jelas kalau memang kita tujuan hadirnya untuk ada sesuatu yang kita inginkan berupa untuk mengingkari mereka sedikit demi sedikit, merubah, ini mudah-mudahan menjadi sebuah kebaikan insyaallah. Allahu a'lam. Untuk Bapak yang berada di Sukabumi, masih Ustaz? Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Dan semoga ilmu yang telah kita sampaikan di pagi hari ini bisa kita amalkan. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah itu dari kelemahan ilmu saya dan dari syaitan. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.